Nah ini sih, kalau di pasar tuh sering ya, di pasar atau pedagang-pedagang sering ada orang sedang menawar barang dagangnya Salim. Kemudian saya sama Pak Salim berdagang. Kemudian Pak Mukis datang ke Pak Salim. Pak Salim berapa harganya ini? Oh 4 juta. Saya langsung, Pak Mukis ini aja loh. Tempat saya 3,5 juta. Itu namanya dolor. Biar selesai dulu transaksinya dengan Pak Salim. Kalau nggak jadi, baru saya akan tawarkan Pak yang saya kepada Pak Mukis. Tuh. Kita supaya berhati-hati bahwa kemudian Pak Adito ini yang misalnya di tikungan ya menggunting lipatan. Nah, ini. Kemudian saya nggak akan barokah meskipun saya Pak Mukis akhirnya beli dari saya nggak akan barokah. Yang kedua, ini Pak saya ini bisa mendoakan saya yang jelek karena merasa dianiaya. Padahal doanya orang yang dianiaya ini tidak ada batas, tidak ada hijabnya dengan Allah, langsung dikabulkan. Ya kalau Pak saya baik hati, mudah-mudahan dagangannya Pak semakin laris ya, alhamdulillah semakin laris saya. Kalau yang sebaliknya, ya sini miso. Oh, apa nih? Duan, duan, gitu ya. Kemudian yang keempat maisir. Ya, maisir itu segala sesuatu yang sifatnya spekulatif, sifatnya untung-untungan itu maisir. Kalau Bapak Ibu ingin kaya bisa, ya, saja dengan modal sedikit Bapak Ibu bisa misalnya bermain indeks saham, ya, bermain falas, ya kan? Itu dalam sehari bisa untung puluhan juta bisa. Tetapi itu adalah maisir, sehingga tidak heran hari ini untung miliaran, besok pagi bangkrut, rugi miliaran. Kemarin ini dengan jatuhnya nilai rupiah kita, jatuhnya harga saham kita, ada yang kehilangan 3 miliar, 4 miliar. Tiba-tiba kekayaannya turun begitu besar. Nah, berarti betul Allah itu mengatakan bahwa sesuatu yang tidak sah itu mesti akan nggak barokah. Awalnya aja untung, awalnya aja kita sukses, tetapi hanya Allah. Kalau orang zaman pengelulu, apa pengelulu itu ya? Dilulu, di gua-gua. Dilulu itu apa? Dibujuki, ayo terus tambah suki terus. Nah begitu sudah sampai atas langsung diblok gitu ya, kayak dijatuhkan dalam jurang gitu. Istidroh. Nah, kalau bahasa Arabnya itu. Kemudian dan banyak sekali permainan-permainan yang sifatnya maisir. Jadi suatu maisir itu adalah setiap permainan yang disitu mengambil hak harta orang lain secara batil. Biasanya ada permainannya. Apa kalau kita sifatnya sifatnya investasi ya? Sifatnya investasi sekarang. Investasi emas, bursa emas, bursa falas. Maka kemarin ketika muncul rame-ramenya gade emas, kan ada yang model angsa emas, ada yang apa lagi? Kebun emas. Nah, itu saya langsung, itu haram itu. Nah, kemudian alhamdulillah Bank Indonesia mengeluarkan ya larangan larangan itu saya bilang itu haram. Kenapa haramnya? Yang namanya rohan itu gade itu kan pada hakikatnya zaman Nabi dulu, Nabi nggak punya makanan menggadekan baju besinya kepada orang Yahudi, ya kan? Nah, sifatnya seperti rohan itu utang piutang, kemudian ada barang yang dijaminkan di situ, akunkan di situ. Itu aslinya itu saling tolong menolong. Sifatnya sebenarnya akadnya adalah akad tabaruk, akad yang sifatnya sosial. Yang namanya utang piutang itu di dalam Islam itu sosial, tabaruk. Masuk dalam kategori akad tabaruk, bukan tijaroh. Nah, kullu qardin jalan manfaah bahwa riba. Setiap akad utang piutang qard yang disitu mengambil manfaat hukumnya riba. Kalau riba nggak barokah. Nah itu. Nah kalau ada bank-bank syariah, ada pegadaian syariah yang kemudian kok dijadikan sebagai investasi, itu nggak barokah. Itu riba itu. Nah alhamdulillah kemudian dilarang. Aslinya gade itu kan seperti itu ya, gades. Nah, kemudian banyak sekali permainan-permainan, misalnya kalau saya mengatakan bahwa permainan dulu kita mendengar ada you want to be millionaire gitu kan ya. Orang kan pengen cepat kaya kan ya.
Kemudian super deal 1 miliar. Di mana unsur judinya? Di mana unsur maisirnya? Unsur maisir itu adalah karena uang Anda dipertaruhkan untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Itulah unsur maisirnya. Ya, kalau kemudian menjawab pertanyaan dikasih hadiah itu bukan judi. Misalnya bapak ibu ngasih anaknya pertanyaan, apa? Siapa presiden pertama kita? Soekarno. Kasih hadiah, selesai. Tetapi di dalam permainan kan hadiah ini kemudian dipertaruhkan untuk mendapatkan hadiah yang besar. Kalau gagal menjawab, uangnya akan hilang. Nah itu namanya maisir judi. Nah, tetapi karena itu iklan ya terus ditampilkan dalam permainan yang menarik, akhirnya kita semua ikut terlibat di dalamnya itu ya, terlibat di dalamnya itu. Kemudian yang lainnya adalah haram, barang yang haram. Sesuatu yang haram dikonsumsi, maka haram pula untuk diperjualbelikan. Nah, padahal yang diharamkan barang-barang haram kita harus tahu banyak itu barang yang haram yang untuk dikonsumsi. Makan daging anjing haram, jual beli anjing berarti kucing. Nah, padahal banyak kan ya jual beli kucing nih ya. Padahal daging kucing itu dikonsumsi haram, tapi diperjualbelikan. Kalau bapak ibu punya kucing jangan dijual, dikasihkan ke saya aja nggak apa-apa. Nah, kemudian suap riswah. Nah, suap yang dalam hal ini pengertiannya suap untuk merubah hukum, merubah hukum yang semula benar jadi salah, nah, yang semula kalah supaya jadi menang. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah hal-hal ini 7 hal inilah yang diharamkan. Jadi kalau salah sebuah transaksi itu mengandung salah satu atau berapa dari 7 ini, maka hukumnya adalah kalau itu dilakukan berarti nggak barokah. Padahal kita itu bisnis itu kan inginnya barokah. Maka dalam hal itu bagaimana seseorang itu berdoa ya Rabbi, padahal yang dimakan dari hasil yang haram, ya nggak akan dikabulkan. Kalau toh itu kemudian dikasih, itu tadi istidrok, yaitu di penghulu, terus dilulu terus tangan terus. Kalau udah mentok diam terus, kalau kita toma sulit keluar. Ya, banyak orang yang sudah menikmati. Ya tadi kawan saya itu dia sudah sebagai dengan BPL konvensional, kemudian dari ketua Perbagindo, ketua umum saat. Nah begitu Muslim, begitu tahu hukum bab masa saya, dia nggak sulit untuk meninggalkan karena sudah itatoma, sudah mulus, terjerat, itu sudah sulit untuk orang itu keluar itu. Nah kita yang tahu, kalau dia mau keluar itu Allah akan berikan ganti yang lebih besar. Nah, kalau dia taat itu ya, kita Allah Rasul keluar akan berikan yang besar. Contoh, ada 3 orang yang menghadap Allah kemudian dimasukkan neraka menolak. Yaitu orang yang pertama adalah orang yang buta. Ya, orang yang buta bisu tuli. Ya Allah, saya nggak terima kalau saya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Bagaimana mungkin saya kan buta, bisu tuli, bagaimana saya bisa menerima ajaran yang hak, ajaran Islam yang hak? Baca nggak bisa, mendengarkan ya, nggak bisa, ngomong juga nggak bisa. Saya nggak terima dimasukkan neraka. Kemudian yang kedua orang yang gila. Ya Allah, saya gila, gimana saya suruh ibadah? Kemudian yang ketiga orang yang zaman fatroh itu zaman yang tidak ada barang hak, kebenaran, tidak nabi, tidak dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu antara nabi dengan nabi berikut kan jalannya panjang, sehingga dimungkinkan di pertengahan itu adalah zaman yang tidak ada kebenaran agama ya, agama itu. Nah kemudian oleh Allah ditanya, baik, sekarang apabila ya, kamu sekarang dijadikan orang yang normal, apa kalian mau taat kepada perintahku? Wah, kalau begitu saya akan taat ya Allah. Kalau begitu sekarang saya perintah kamu masuk ke dalam neraka. Nah, kalian berangkat ke neraka. Begitu dia di tepi jurang neraka, lihat neraka itu panas gitu kan ya. Menghadapnya, balik tuh. Kenapa balik? Ya Allah, saya ini kan menghadap engkau supaya saya terhindar dari api neraka. Kok engkau perintah kamu masuk ke dalam neraka? Kemudian Allah,
kamu saja saya perintah langsung tidak taat. Ya kan? Diperintah langsung loh nggak taat. Apalagi yang memerintah bukan Allah. Allah cuma ustadznya kan ya. Diperintah Allah aja loh nggak taat. Nah ini. Oh. Ini menjadi bukti bahwa kamu saya perintah aja nggak taat, sudah kalau begitu sudah jadi ketetapan saya kalian bertiga masuk ke dalam neraka. Padahal Rasulullah menjelaskan, padahal kalau ketika orang sebut taat pada Allah kemudian masuk ke dalam neraka, maka neraka badan bersalaman, dingin dan selamat. Jadi orang kan begitu, mau meninggalkan sesuatu yang ribawi itu kan berat. Wah nanti saya jatuh miskin, sudah terlanjur hasil saya dari sesuatu yang ribawi itu kan enak besar, gaji saya besar, penghasilan saya banyak. Nanti kalau saya tinggalkan, saya terus makan apa? Anak saya kasih, anak istri saya mau kasih makan apa? Dan biasanya makan apa? Kok tanya ya? Biasanya makan nasi atau makan batu? Tanya ya, biasanya makan apa? Nah, jadi padahal kalau dia mau meninggalkan, oleh Allah akan diganti yang lebih barokah. Oh itu sudah nasnya Allah Rasul ya, bahwa sesuatu yang tidak syar'i itu akan tidak barokah. Maka sekalian kita supaya betul-betul memulihkan muamalah syariah kita, transaksi secara syariah antar kita sendiri aja dulu lah. Ya, antar kita sendiri saja kalau bertransaksi secara syariah. Nanti kita contoh, tidak boleh ada yang kita sembunyikan, tidak boleh ada yang kita sembunyikan. Misalnya kalau ada sembunyikan namanya nanti doror, menganiaya, tadlis. Tadlis itu contohnya kalau kita beli apa itu parcel buah-buahan, saya itu kan dikirimi buah-buahan tuh ya, dikirimi buah-buahan, dikasih buah-buahan 2. Begitu saya buka yang bawahnya itu sebagian sudah busuk. Nah ini doror ini. Tapi kan banyak yang melakukan ini kan ya. Lah kalau saya tidak begitu nanti nggak laku buah-buahan yang ini, nanti rugi. Itu kan akal pikiran manusia. Akal pikiran manusia. Contoh jual beli mobil, sebenarnya mobilnya ini ya, lakernya ini banyak, rodanya, gotrinya itu ya sudah aus. Kemudian kalau diganti kan, wah ini banyak biayanya. Sudah, berarti saya ganti paku, saya potongin kecil-kecil itu aja. Yang penting masih bisa jalan. Nggak dijelaskan begitu dibeli, wah